Yo guys, 2 tahun belakangan ini gue sempat berharap ZTE dengan Nubia-nya turut meramaikan pasar flagship. Tapi kok tahun ini dia kok udah nggak sengegas kemarin-kemarin ya? Di quick review kali ini gue mau bahas pemakaian Nubia Z70 Ultra selama 3 minggu belakangan. Let's go. Seperti biasa, full spec sheet rumahnya kalau di K2G adanya di deskripsi. Gue langsung masuk ke experience-nya aja. Desainnya masih punya ciri khas Nubia Z Series. Bedanya dengan seri Z50 dan Z60-nya, bulutan kameranya yang gede cuma satu di sini. Gue sih lebih suka gini ya, lebih nyantai gitu. Unit gue ini yang warna gold, warna lainnya ada hitam dan warna biru Starry Night-nya Van Gogh. Yang Starry Night unik sih. Coba kontak Gondra Store aja kalau kalian minat warna yang satu itu. Link ke lapaknya udah gue taruh di deskripsi. Feel megangnya itu premium. Dengan materi kaca di belakang, frame aluminium, Longxi Glass yang merupakan sejenis Gorilla Glass tapi asalnya dari mainland China. Z70 Ultra ini premium tapi ukurannya itu gede banget. Sekitar 6,9 inch, one-handed use, bisa tapi nggak gampang. Fitur lain dari soal desain cukup lengkap. Ada IP6869 rating, stereo speaker yang ya B aja kualitasnya. Lanjut, ada under display fingerprint sensor, extra silent switch di sebelah kiri dan 2-stage shutter button di sebelah kanan buat jepret foto. Switch dan shutter ini bisa di customize ya. Switchnya bisa buat trigger silent mode, masuk game space, nyalain flashlight atau lainnya. Shutter mode-nya bisa diatur supaya pas dipencet masuk ke mode kamera spesifik yang mana. Nubia juga masih konsisten ngasih under display selfie camera dan sekarang semakin gak kelihatan alias makin samar. So, buat kalian yang pengen menikmati layar tanpa interupsi buat gaming atau nonton, Nubia Z Series adalah satu dari sedikit HP yang masih menawarkannya. Nah, ngomongin layar tanpa interupsi, by default layarnya mengecewakan. Walaupun dia 144Hz refresh rate-nya, pada spesifik kecerahan layar tertentu dia auto switch ke 60Hz, walaupun kita udah set ke 144. Yes, high refresh rate-nya cuma ke-trigger pada brightness tertentu. Kalau terlalu rendah, dia akan ke 60Hz. Untungnya ada opsi di developer setting yang bisa maksa nge-lock di refresh rate tinggi atau matiin auto switch refresh rate kalau ambient light lagi gelap. Hal lain soal layar, kalau ngomongin warna, kecerahan, serta resolusi sih udah mumpuni. Nah, performance-nya, setidaknya di unit global ini, di firmware terakhir, itu nggak wah-wah amat buat sebuah Snapdragon 8 Elite. Antutunya di bawah 2,5 juta, Geekbench-nya juga 9 ribuan aja di multicore. Bisa jadi ini emang udah dilimit oleh Nubia di market global. Tapi yang jelas nggak dilimit secara suhu adalah ketika benchmark 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test. Buset, sampai 55 derajat. Ini mah kayak tuningan performance rate magic ditaruh ke sini tanpa internal fan kayak HP gaming ZTE yang satu itu. By the way, gue nggak ngetes game apa-apa ya di sini, cuman mainin game sehari-hari gue yaitu LOL Wild Rift. No problem sama sekali, dapat stabil 120 FPS terus dan sekedar anget-anget doang. Cuma memang ya gue apresiasi under display camera kalau lagi gaming begini. Enak banget tuh, main nggak ada tompel yang ngeganggu. Day to day performance-nya ngebut, sat-sat-sat. Tapi yang gue sayangkan dia tuh agresif banget kill aplikasi di background. Jadi tiap kali buka app, kita mesti load ulang. Apa gunanya dong punya RAM gede kalau gini caranya? Ini padahal udah global version ya, tapi kelakuan UI-nya masih kayak UI mainland. Nah, di sini ngebut bukan berarti boros. Baterai 6150 mAh-nya, gede banget ya, bisa menghasilkan sekitar 7,5 jam SOT sampai 8 jam di rutinitas battery test gue. Kalau habis charger 80 wattnya bisa ngisi dari kosong sampai full dalam waktu 45 sampai 50 menit, tergantung suhu sekitar. Oh ya, buat yang butuh, ada bypass charging di sini. Sekarang kita masuk ke kamera. Di atas kertas, gue rada nggak srek ya sama hardware kameranya. Untungnya, hasilnya in general itu di atas ekspektasi gue yang rendah tadi. Sensor utamanya cuma IMX906, which ini adalah sensor yang ada di HP 6 jutaannya Xiaomi, si 14T. Namun secara hasil itu untungnya jauh lebih bagus processingnya. Udah gitu ada tambahan variable aperture yang artinya bisa set iris di berbagai bukaan dari f1.6 sampai f4. Ini berfungsi di mode pro atau street. Yang gue suka juga sama seperti sebelumnya, focal length main kameranya native di 35mm, bukan 23 atau 24mm seperti kebanyakan HP zaman sekarang. 35mm tuh pas aja buat gue, sweet spot.
Yang nggak biasa juga sekarang adalah lensa telenya yang sekarang tuh turun ke ekivalen lensa 70mm pada full frame camera. Tapi tombol defaultnya tetap di 85mm. Untuk ke native zoomnya kita harus klik 2 kali tuh. By the way, sensor telenya udah termasuk ke kategori legend ya karena udah lumayan jadul. OmniVision OV64D. Begitu juga dengan ultra wide-nya. Kalau ultra wide-nya itu juga rada nggak biasa ya. Native lensnya tuh sebetulnya ada di 13mm, tapi default yang ditampilkan 18mm. Nah, buat kalian yang kebiasa pakai smartphone dengan main camera, punya focal length 23 atau 24mm, di sini dihandle oleh lensa ultra wide. Secara konsep focal length, kombinasinya gue sebenarnya suka ya. Ini sejalan dengan bocoran-bocoran tentang Vivo X200 Ultra yang katanya bakalan menggunakan konsep yang mirip juga. Cuma itu kan konsep. Hasilnya sebenarnya rada mengecewakan. Nggak semua hasil mengecewakan kok. Sebenarnya itu spesifik datang ketika moto dengan HDR auto atau on. Begitu HDR-nya nge-trigger, itu skin tone jadi aneh. Warna jadi oversaturated. Processingnya ketara banget. Kalau dimatiin HDR-nya, hasilnya bisa dibilang bagus. Processingnya wajar, warnanya normal, minusnya ya dynamic range jadi terbatas. Masa ya ini di 2025 kita masih harus pilih antara dynamic range bagus atau processing natural? Udah banyak banget loh yang bisa kasih keduanya. Hal yang mengecewakan berikutnya adalah ketika moto, objek harus diem total. Apalagi kalau cahaya udah turun sedikit aja. Kalau ada pergerakan kelihatan banget detail yang udah turun jauh. Next problem, konsistensi warna. Antara main cam di 50mm dan tele di 85mm, warnanya tuh bisa jauh banget. Next, yang mengecewakan dan berhubungan dengan setup lensanya. Gini, 35mm sebetulnya kan kurang wide ya untuk group shots kayak begini. Kalau ngikutin konsep Z70 Ultra ini kan berarti kita harus bergantung sama ultra wide-nya. Problemnya ultra wide-nya juga kurang oke di focal length aslinya yaitu 13mm. Apalagi kalau udah kita crop ke 24mm. Detailnya jelek. Dan walau main kameranya native di 35mm, itu nggak jauh sebenarnya perbedaan kualitasnya dengan 35mm in sensor zoom di Find X8 Pro misalnya. Kalau gini caranya, mendingan pakai setup lensa yang biasa aja nggak sih? Konsep focal length di 35-70mm ini sebenarnya menarik, tapi syaratnya semua sensornya itu harus bagus, secara hardware harus mendukung. Dan ini nggak kita dapatkan di Z70 Ultra. Kenapa begitu? Karena ketika kita mau moto di focal length di mana kita biasa moto di smartphone, contoh misalnya di 23 atau 24mm, 50mm, itu kan artinya kita sangat bergantung pada croppingan dari sensornya itu sendiri. Jadi kalau sensornya udah jelek, di cropping lagi ya jadinya makin jelek. Telenya bagus, lagi-lagi HDR harus off ya. Mau di tele auto biasa atau portrait mode patut diacungi jempol. Buat foto makro juga masih bisa berkat minimum focusing distance yang bisa dekat. Cuma kalau udah zoom di atas 5 kali, gua nggak terlalu rekomen ya. Detail udah sangat jauh berkurang. Oke, lagi nyobain 4K 60 fps. Ini di kamera utama ya. Stabilisasinya kalau gue lihat oke. Secara image quality juga sebenarnya lumayan. Dynamic range-nya terproses ada. Cuman masalahnya di 4K ini kita nggak bisa pindah-pindah lensa. Nah ini nggak bisa pindah lensa. Gue ketiga kalinya aja tuh masih croppingan dari lensa utama. Kita baru bisa pindah lensa di 4K 30 fps. Tunggu kak. Nih, 4K 30 fps. Itu juga ngejedak-jedak ya, tuh. Ganti warnanya berasa banget. Tuh, ini ke tele. Beda warnanya, main camera beda warnanya, ultra wide beda lagi warnanya. Secara video kurang bagus sih. Nggak bagus maksudnya. Ini juga bisa ada portrait video cuman mentoknya di 1080p doang nih. 1080p 30 fps portrait videonya. Maksimum setting videonya di 8K 30 pada kamera utama, tapi gue lebih sering pakai 4K 120 fps nya yang available di kamera utama dan tele buat di slow-mo kayak begini. Kalau video selfie-nya pakai kamera selfie under display ya nggak usah diharapin lah. Ya pasti begini.
Namanya juga kamera di bawah display, di bawah layar. Terakhir soal UI, MyOS sekarang udah berganti nama jadi Nebula AI OS. Style UI-nya tuh basic, senada stok Android, nggak terlalu rame. Secara bloatware juga cukup minim. Lalu walaupun nama ada AI-nya, sebenarnya fitur AI-nya cukup terbatas. Sebagai contoh, karena cuma bergantung sama Google Photos buat galeri, fitur edit berbasis AI kayak HP-HP kekinian pun nggak ada. Bener-bener bergantung sama yang ada di Google Photos saja pokoknya. Out of the box dia udah Android 15 dan kita dijanjikan 3 kali Android upgrade untuk yang versi global ini. Alright, itu adalah Nubia Z70 Ultra. Gue sih berharap generasi berikutnya Nubia improve soal kamera baik foto maupun video. Karena sejatinya sebenarnya konsep kameranya udah menarik banget ya, walau memang termasuk niche marketnya. As a phone ya sebenarnya cukup menarik buat alternatif dan cukup fresh juga di kondisi pasar smartphone yang mulai stagnan ini. Kalau berminat cek lapangnya Gondrai Store, link udah gue taruh di deskripsi. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.